Oke, assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi tanya di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang ya memulai usaha atau merintis usaha lah gitu Mas Bro. Jadi ada kesalahan-kesalahan saat merintis usaha. Tapi sebelum jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, kita akan ngasih share info nih bagi Mas Bro yang lagi merintis usaha ya, sama kayak dengan kita semua. Itu ada hal-hal yang sebenarnya sering dilakukan tapi berakibat fatal Mas Bro. Ini pengalaman kita aja dulu. Kita mulai usaha itu sejak tahun 2010 Mas Bro ya. Berarti udah 10 tahun ya kita. Wih, udah tua ternyata gua ya. Tapi awet muda kayaknya ya. Bisa dilihat nih. Oke, gini Mas Bro ya. Ini sesuatu catatan yang penting nih buat Mas Bro semua yang lagi merintis usaha. Biasanya kalau teman-teman yang buka usaha atau merintis usaha atau mulai berbisnis gitu ya. Mulai berbisnis itu ada saat dimana kita terus memperhatikan nilai rekening ya, bener nggak? Jadi kita, wah ini nolnya berapa ya, kok nambah kurang, kok nambah gitu. Seperti itu, kita dulu awalnya seperti itu Mas Bro. Dan waktu kesalahan yang dulu ya, kita salahnya dulu itu terlalu ngirit Mas Bro. Jadi ya ini mungkin dialami oleh semua orang. Kita share, mungkin Mas Bro bisa senyum-senyum sendiri kalau misalnya pengalamannya sama. Buka toko misalnya, kita ngirit gitu. Waduh, jadi agenda jalan kan kita libur seminggu sekali ya. Agenda jalan-jalan ini coret. Jadi tadinya harusnya liburan keluar seminggu sekali. Terus minggu ini enggak lah, biar ngirit kan. Makan di rumah aja pakai sambal gitu atau pakai ikan asin. Jadi istilahnya itu kita ngeliatin rekeningnya nambah gitu. Kalau kita jalan-jalan kan rekeningnya berkurang, bener nggak ya Mas Bro? Terus aja gitu. Terus masalah makannya juga, wah tadinya pengen beli ini nih tongseng ya, udah nggak usah lah, sayur tempe aja kan gitu ya. Oke, mungkin bener nggak seperti itu ya pengalamannya. Ternyata itu adalah hal yang salah Mas Bro, terutama di bagian makan dan jalan-jalan ya. Kalau misalnya pakaian sih masih oke lah. Kita misalnya ngirit di bidang pakaian, misalnya pakaiannya kaos yang biasa gitu, nggak usah yang bermerek-merek mahal-mahal gitu, oke, masih lumayan. Tapi kalau dalam bidang jalan-jalan ya, istilahnya refreshing, dan dalam bidang makanan itu Mas Bro nggak boleh dikurangin, bahkan justru malah ditambah kalau Mas Bro lagi merintis usaha. Kenapa? Ini berkaitan dengan alam bawah sadar ternyata Mas Bro. Wih, keren banget kita bahas alam bawah sadar. Belum ada yang bahas kayak gitu Mas Bro. Oke, jadi gini, kita kan buka usaha tentu punya impian. Misalnya impian kita, pengen punya rumah tingkat 3 yang gede banget, luas, ada tamannya, ada kolam renang. Itu mesti pengen impian orang masing-masing ya. Yang pasti impian ini berhubungan dengan harta, seperti itu ya. Untuk mencapai impian itu harus ada harta, kan gitu kan, bener nggak? Jadi kita usaha nyari duit, kan gitu. Nah, kalau Mas Bro misalnya ngurangi jatah makan, ngurangi jatah jalan-jalan, hanya biar ngumpul duitnya, ya. Terus Mas Bro pengen beli itu secepatnya gitu, impiannya secepatnya. Nah, itu Mas Bro sedang melakukan kesalahan yang fatal, kan gitu. Kenapa? Gini aja ya, nanti kalau misalnya Mas Bro ngurangin makanan ya, misalnya tadinya harusnya kita beli buah nih ya, beli buah misalnya jeruk atau apel atau segala macam buat di rumah, kan buah sehat ya. Kita jadi wah buahnya cuman ini doang, paya doang yang murah gitu ya, atau apalah, nggak ada buah gitu kan. Itu nanti malah kesehatan terganggu. Kalau kesehatan terganggu Mas Bro ya, jadi kerjaan terganggu dan tentu saja penghasilannya menurun kan. Kalau misalnya kita lagi nggak sehat, tokonya tutup kan, otomatis margin hari ini nggak ada ya. Dan kalau misalnya kita ngurang jalan-jalan ya, kita nanti stres Mas Bro. Dan kalau kita stres itu nanti kita itu jualan itu nggak akan maksimal, apalagi jualan-jualan online yang perlu mikir strategi ya, buat biar gimana, biar laris gimana, biar viral. Kalau kita nggak pernah refreshing, cuma depan komputer aja gini aja, nanti malah bisnisnya itu nggak maju-maju Mas Bro, stuck di situ karena kita nggak punya istilahnya itu imajinasi kan gitu. Tapi kita harus tetap jalan-jalan Mas Bro ya. Misalnya kita anggarin nih, misalnya jalan-jalan misalnya jalan-jalan hari ini harus habis 500.000, udah habisin. Jangan mikir misalnya jalan-jalan hari ini cuma habis 200.000, 300.000 nya disimpan lagi lah. Kalau misalnya menurut kita sih jangan. Kalau udah sebulan sekali jatah jalan-jalan 500.000 itu harus habisin Mas Bro. Beli apanya habisin gitu ya. Terus beli makanan juga ya sama, jangan ngirit ya Mas Bro. Tadinya pengen beliin buah anak yang agak mahal, misalnya apel Fuji atau apalah, anggur yang enak itu kan mahal harganya 50-80 ribu sekilo. Kalau misalnya pengen beli aja Mas Bro. Karena apa? Ini menyangkut alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya tubuh kita nih ya,
ini akan apa namanya, merekam lah seperti itu. Merekam apa ya, bahasanya gimana sih? Jadi gini, tubuh kita kan ingin ya, oh kita pengen misalnya anggur yang itu, yang harganya mahal, 80.000 kan gitu ya, sekilo gitu ya. Oke, kita pengen yang itu. Terus terus Mas Bro udah pengen itu ya, terus Mas Bro ngeluarin duit dompet 80.000 ya. 100.000 cuman sisa 20.000 kan gitu ya bahasanya. Nah, terus Mas Bro, wadah beli salah aja lah, yang sekilo 10.000, berarti 100.000, sisanya 90.000 kan gitu lah. Pernah sih kayak gitu? Kalau kita sih pernah gitu. Oke, kita beli salah ya. Nah, terus oke lah, kita terimalah makan salah kan gitu. Tapi tubuh kita ya, yang punya keinginan untuk anggur itu akan anggap gini Mas Bro. Nanti alam bawah sadar Mas Bro itu akan gini nanti. Oke, keinginan yang kecil aja itu nggak didapat, apalagi impian yang besar gitu. Nanti alam bawah sadar Mas Bro akan kayak gitu nih. Pelan-pelan akan jadi kayak gitu. Kalau keterusan ya, kayak gitu ya. Jadi tubuh kita itu dipekek terus bahasanya. Keinginannya itu ditahan terus, masalah makan dan jalan-jalan gitu. Nanti gitu. Jadi akhirnya Mas Bro akan malas itu. Jadi impian Mas Bro yang selama ini pengen punya rumah gede, tingkat 3, 1000 meter, punya taman, punya kolam renang, itu nanti nggak akan susah banget tercapai. Karena memang dari alam bawah sadar Mas Bro itu udah nantinya mulai sedikit demi sedikit itu tercipta bahwa keinginan kecil aja nggak bisa, apalagi keinginan gede, pasti susah nih. Gitu Mas Bro. Jadi intinya ya, kalau masalah makan, masalah jalan-jalan, itu jangan dikurangi Mas Bro. Kalau justru malah ditambah kan, kalau masalah makanan. Makanan-makanan berisi, ya nggak mahal, nggak apa-apa. Yang penting, duit tuh buat apa sih Mas Bro? Duit apa? Ditaruh di rekening ya, nolnya banyak banget ya. Nolnya banyak banget. Dalam rekening nolnya banyak banget. Buat apa? Dilihatin doang. Masa iya rekening mau dimakan kan? Masa iya buku rekening yang nolnya cuman 6 biji, sama nolnya 7 biji, rasanya beda. Coba aja digigit. Coba aja, sama Mas rasanya. Coba buku rekening yang isinya cuma 1 juta sama buku rekening yang isinya 100 juta, Mas Bro makan, rasanya sama, betul nggak? Jadi nggak ada artinya. Jadi nggak ada artinya Mas Bro uang itu ya. Jadi menurut kita nih, kesuksesan itu Mas Bro bukan berapa jumlah uang yang kita dapat, bukan berapa jumlah uang yang kita punya. Tapi kesuksesan itu adalah berapa jumlah uang yang sudah kita nikmati. Itu namanya sukses Mas Bro ya. Jadi jangan kira, oh dia duitnya banyak ya, tabungannya miliaran, terus dia ngirit gitu ya, belanjanya cuma sedikit. Itu jangan salah. Kalau misalnya Mas Bro cuman 10-an juta gitu ya rekeningnya, terus tapi belanjanya jauh lebih banyak gitu, berarti Mas Bro lebih kaya gitu daripada dia. Karena kaya itu adalah berapa sih uang yang kita belanjakan untuk diri kita gitu dan keluarga kan gitu. Mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.